Mistar TV. Pemilihan kepala daerah atau pilkada akan dilaksanakan serentak pada Rabu 27 November 2024 mendatang. Pilkada penuh kompetisi, meski sejumlah peraturan sudah diterbitkan demi pesta bisa berjalan dengan sempurna, namun pelanggaran demi pelanggaran tetap terjadi. Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara akankah mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab besar ini demi melahirkan pemimpin baru yang berkualitas. Halo sahabat Mistar, kembali lagi bersama saya Naomi Adisti. Kali ini kita akan membahas mengenai Pilkada 2024 yang akan berlangsung. Nah, di sini kita akan membahas terkait pilkada, di mana pilkada ini banyak sekali yang akan disoroti. Salah satunya itu yang menjadi hal unik dan banyak disorot itu adalah mengenai kampanye. Di mana kampanye ini dari setiap paslon memiliki ciri khas tersendiri. Nah, untuk itu kita akan membahas lebih dalam terkait ini bersama pakarnya langsung, seorang dosen hukum dari Universitas Dharma Wangsa dan juga yang berpengalaman di bidangnya terkait Bawaslu. Di sini sudah ada Ibu Rina Melati Sitompul SIMHum. Ya. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Selamat ketemu ya, salam kenal dengan saya Rina Melati Sitompul. Oke, Ibu Rina ini kan dari backgroundnya berpengalaman menjadi tim seleksi Bawaslu ya Ibu. Ya, dan benar. Terlepas dari itu sekarang seorang dosen juga, dosen hukum ya. Apa aja nih Bu kegiatan Ibu selain mengajar? Sehari-hari yang pertama memang mengajar ya. Yang kedua kebetulan juga saya sebagai advokat kebetulan masih terdaftar sebagai advokat. Yang concern penanganan yang saya itu penanganan terhadap perempuan dan anak, itu yang paling intinya ke situ sih. Baru dengan beberapa teman-teman sering melakukan diskusi-diskusi kecil sih seputaran bagaimana permasalahan-permasalahan sosial, khususnya misalnya kemarin itu terakhir kita kumpul bareng sama kawan-kawan perempuan karena tidak ada keanggotaan perempuan di Bawaslu Sumut. Karena kebetulan saya tim selnya, akhirnya saya menggalakkan mereka bagaimana siap sebagai untuk menggagas mendrafter kalau memang kalian tidak bisa. Saya siap mendrafter gugatannya kalau memang kalian mau mengajukan gugatan ke DKPP. Oke, baik. Dari kegiatan Ibu berarti tidak jauh berbeda dengan kegiatan-kegiatan hukum maupun perpolitikan yang tentunya Ibu masih sangat produktif ya dalam hal itu. Oke, kita langsung aja ke pembahasan kita, di mana pembahasan kita ini bagaimana sih pandangan Ibu sejauh ini terkait kesiapan Pilkada 2024? Iya, banyak orang ya menyatakan Pilkada 2024 ini potensial sekali untuk kecurangan kan. Karena kan baru pertama kali kita akan melakukan Pilkada serentak. Mulai dari gubernur, kemudian sama kepala daerah, kira-kira seperti itu. Nah, semua akan dipertarungkan di situ. Saya pernah mencoba ikut masuk seleksi ketika sebagai pelaksana pemilu tingkat KPU Medan, kira-kira gitu nih. Salah satu tim sel mempertanyakan kepada saya, bagaimana sih keberhasilan pemilu menurut Anda? Apakah ada kekurangan atau kegagalan pemilu yang sudah kita laksanakan? Nah, ini menjadi poin penting ketika saya juga ini sampaikan di beberapa ketika ingin menyeleksi pelaksana pemilu di Bawaslu Sumut waktu itu. Nah, mungkin secara evaluasi bagi masyarakat kita, apa sih untungnya pemilu ini bagi masyarakat? Benar. Kan sudah cenderung apatis sebenarnya mereka ketika para paslon itu hadir ke masyarakat dengan iming-iming tawaran, janji-janji, tapi setelah mereka itu terpilih, manfaat yang besar ke mereka itu tidak ada. Yang padahal namanya itu adalah pesta rakyat katanya gitu, pesta demokrasi. Yang padahal pestanya, kalau namanya kita pesta, kita datang ke pesta, kita makan, langsung dapat gitu. Iya, benar. Kelejatan itu dapat gitu. Benar, Tapi ini ketika pemilu dilangsungkan, kelejatannya nggak ada loh. Akhirnya
Dari masyarakat itu si apatisnya itu apa? Kalau misalnya kamu datang, emang kamu mau dapat berapa sih aku? Akhirnya ke situ kan, Iya, transaksional semua. benar. Nah, itu yang satu hal yang menjadi potensial kecurangan-kecurangan ketika saya pertanyakan kepada beberapa calon Bawaslu. Hal yang pertama saya tanya adalah bagaimana strategi Anda ketika ingin duduk sebagai anggota Bawaslu Provinsi untuk melibatkan masyarakat bersedia memantau kecurangan. Istilahnya gitu, memantau kecurangan. Hadir saja mungkin masyarakat ke TPS ini sekarang ini mungkin bisa kita prediksi jangan-jangan golput Ulen yang menang, kan gitu kan? Golput yang menang. Mana lagi mau memantau, mengajak memantau nih, Ya, memantau hasil kecurangan segala macam. Nah, akhirnya mereka menjawab seperti ini. Ada beberapa poin penting yang dibuka beberapa aturan-aturan Bawaslu terhadap upaya-upaya meminimalisir kecurangan-kecurangan. Satu hal, diperkenankan bahwa mereka itu memberikan sesuatu ruang, tapi itu tidak boleh lebih dari 150 menurut mereka, 150.000. Tapi tidak boleh dalam wujud uang, tapi dalam bentuk benda, barang. Itu diperkenankan, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya dia hadir membawa satu bingkisan berupa sembako, tapinya itu nilainya hanya sekitar 100.000, itu diperkenankan katanya. Sudah ada regulasinya? Ada, itu ada regulasi menurut mereka. Nah, akhirnya kita kan ingin mengajak masyarakat ini bagaimana mereka secara kerelaan sebenarnya sadar bahwa ketika ini merupakan pesta, manfaatnya yang harus diambil itu. Jadi secara jauh ini ya kalau kita lihat ya memang untuk tingkat menyadarkan masyarakat kita ini, kalau kita lihat antara KPU dengan Bawaslu ya kita yakini sih masih rendah mereka, bagaimana sih gaung mereka menyadarkan masyarakat betapa penting tingkat kesadaran masyarakat betapa penting. Satu hal memang ketika ingin mengukur pemilu yang apa ya kita bilang ya, pemilu yang kualitasnya bagus, ada 3 yang harus kita ukur. Pertama itu ketika integritas pelaksananya. Integritas pelaksana itu kan itu mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa sampai nanti ke TPS. Gitu. Sampai ke DKPP. DKPP itu juga merupakan pelaksana. Jadi integritas mereka, pelaksana pemilu itu. Baru ini konsetan para calon-calon yang ingin dipilih. Kan kita nggak tahu nih mereka kan. Itu juga harus kita lihat integritas mereka itu, prosesnya mereka itu mengikuti aturan apa enggak. Artinya seperti itu. Kalau kadang mereka melakukan sebuah iming-iming kampanye segala macam tapi mendiskreditkan orang lain seperti itu kan, itu udah melanggar satu aturan main. Benar, kan gitu ya. Itu terus kemudian yang ketiga, kita luputnya itu setelah selesainya pemilu, hasilnya itu tidak dipantau. Ketika misalnya paslon ini terpilih, dia mengiming-imingi sebuah janji supaya orang rela memilih dia, gitu kan? Iya. Ketika dia terpilih, udah selesai pantauan itu nggak ada lagi. Berakhir di situ. Itu yang satu menjadi titik poin yang kalau misalnya kita mau melihat tolok ukur, ingin mengukur sebuah keberhasilan sebuah pemilu itu mungkin. Oke, baik Ibu. Jadi berlangsungnya pilkada ini tentu banyak sekali aspek dan proses yang dilalui. Dan tadi Ibu juga sempat mention adanya keterlibatan masyarakat. Nah, ini saya mau bertanya lagi, bagaimana nih sebenarnya mekanisme dari Bawaslu sendiri untuk menindaklanjuti adanya pelanggaran? Apakah dari pihak Bawaslu bertindak sebelum adanya pengaduan atau seperti apa? Karena ini kita sekaligus mengedukasi masyarakat juga, Bu, karena adanya biasa ini kan selalu mesti ada pengaduan dulu nih baru si Bawaslunya bertindak. Kita nggak tutup mata akan hal itu kan, Bu. Iya. Intinya memang Bawaslu ini sebagai wasit ya, dia kan wasit. Kalau namanya wasit ketika ada pelanggaran dia harus aktif. Benar. Gitu ya. Keaktifannya itu
sudah ada regulasi tertentu yang memang diatur di dalam proses bagaimana sih untuk pengawasan pelaksanaan pemilu. Bawaslu lah itu. Tadi Ibu juga sempat mention nih bahwasanya setiap paslon itu jangan mengalahi aturan, dan Bawaslu itu memiliki wewenang akan hal itu. Dan Ibu juga sempat mention juga Bawaslu ini juga berhak melakukan pengawasan tiap-tiap daerah, namun pada kenyataannya tidak semua daerah itu mampu disisir oleh Bawaslu. Menurut Ibu sendiri, apakah sekarang ini ya, menurut pandangan Ibu, apakah Bawaslu sudah siap dan sudah siap untuk melakukan pelaksanaan ini, dan dari segi SDM-nya bagaimana Ibu? Iya, itu tadi ya, saya tetap masuk lagi ketika misalnya untuk mengukur kualitas hasil pemilu itu di pelaksana pemilunya itu, penyelenggara pemilu. Bawaslu itu tentunya ada mulai dari provinsi, kabupaten, kemudian juga ada perwakilan di kecamatan, kemudian desa atau kelurahan, itu pasti ada. Nah, terlepas dari apakah mereka juga integritas mereka itu secara tidak langsung itu harus bisa mampu mendudukkan posisi dia, tidak boleh berpihak. Itulah sebenarnya ranah Bawaslu. KPU juga seperti itu, dia tidak boleh mendudukkan dia untuk terang-terangan memilih. Nah, jangan sampai nanti kualitas hasil yang kita sudah berdarah-darah menggodok sebuah aturan-aturan kebijakan supaya pemilu ini langsung, balik lagi ke masa Orde Baru kan gitu. Orde Baru itu kenapa dinyatakan itu tidak demokratis? Karena sudah ditentukan pelaksananya ini di luar, independen gitu, tidak terafiliasi dari partai-partai peserta pemilu. Nah, siap tidak siap apabila Bawaslu terindikasi, kita boleh melaporkan dia ke DKPP, karena DKPP itu menjadi satu ibarat kayak malaikat pencabut nyawa untuk pelaksana pemilu. Seperti itu. Oke Bu, ini kan mengenai KPU sendiri sudah mengeluarkan regulasi dalam undang-undang pasal 70 dan 71 mengenai kampanye, mengenai alat peraga kampanye ya Ibu ya. Ini seperti kita ketahui kan tidak menutup kemungkinan, dan kita juga sering melihat di jalanan itu ada baliho-baliho seperti itu di tempat yang nggak semestinya, dan itu kan tentu melanggar aturan. Itu bagaimana pandangan Ibu? Ya, Bawaslu yang harus turun tangan bagaimana misalnya untuk menertibkan itu. Jadi ada tempat-tempat tertentu misalnya apabila jangan sampai mengganggu tempat-tempat umum gitu ya. Iya benar. Nah, artinya ketika misalnya itu ditertibkan, artinya Bawaslu harus memperingati dulu para timselnya segera menertibkan penempatan alat-alat peraga mereka itu, jangan dong sampai menghalangi kepentingan umum. Sampai di jalan raya. Iya, karena kan wasitnya, polisinya pelaksana pemilu itu adalah Bawaslu. Iya, benar. Itu. Jadi polisinya, jadi dia main angkut saja boleh. Kalau memang itu tidak sesuai aturan, kenapa dia takut diangkut? Kecuali kita, kalau kita nanti dikira pula nanti itu pengrusakan, kena lagi kalau masyarakat. Tapi kalau Bawaslu secara resmi dia bertanggung jawab untuk itu. Gitu. Oke, baik Ibu, ini kita kan sudah banyak berbicara mengenai kampanye secara langsung di masyarakat terjun. Nah, bagaimana sekarang kampanye memanfaatkan media digital? Ini kan tidak menutup kemungkinan juga memanfaatkan kampanye media digital seperti Facebook dan sebagainya macamnya, dan tentunya banyak variasi yang digunakan. Dan itu bagaimana Bu regulasi terhadap hal itu, dan bagaimana juga tindak lanjutnya kepada Bawaslu ketika ada menyalahi aturan? Kalau ini kemarin itu menjadi sebuah perdebatan memang ya. Kalau untuk medsos kan karena terbuka untuk siapapun yang memiliki medsos itu tidak bisa kita. Kalau saya belum melihat itu aturan, ada aturan nggak ada aturan. Yang ada aturan itu sebenarnya ketika memanfaatkan media-media, misalnya media-media publik, contoh televisi seperti itu ya. Itu memang betul-betul dibatasi oleh aturan, dalam hal jangan sampai nanti media publik misalnya Metro TV, TV One, TVRI, SCTV, jor-joran mengkampanyekan hanya terhadap satu paslon karena dia punya uang. Itu yang tidak boleh. Itu ada aturannya.
Dan itu pun aturannya itu ditentukan durasinya berapa lama seperti itu. Kemudian juga dalam konsep penayangannya berapa lama di situ. Tapi kalau untuk media sosial itu terbuka untuk semua karena tidak ada standar kemampuan dari pemerintah untuk mengawasi media sosial kecuali bagi pengguna media sosial itu melakukan kampanye tapi dengan konsep kampanye hitam. Itu bisa diblokir. Itu aja aturannya yang paling sering. Oke Ibu, ini kita kan seperti kita juga kan Ibu bilang juga di media sosial ini kan sebagai ranah publik gitu kan, publik bebas untuk mengutarakan pendapat dan segala macamnya. Bagaimana pandangan Ibu ketika paslon memanfaatkan media sosial ini mensonding sebelum adanya kampanye? Menurut Ibu apakah sah-sah saja atau tidak? Oh enggak, itu nggak boleh. Kalau misalnya kan itu kan istilahnya tidak mencuri start ketika dalam konsep kampanye gitu ya. Itu kan tidak diperkenankan. Kalau kampanye ini gini, kalau kampanye itu ada beberapa konsep yang diberikan dalam mengajak gitu ya, mengajak sesuatu secara langsung yang sudah sah waktunya, disitulah dia boleh terang-terangan. Tapi sebelum dia ini belum ada waktunya, itu tidak diperkenankan. Hanya saja konsep ketika seseorang mau jadi pasangan calon memang tahapannya sudah tertentu sebenarnya. Kalau dia memperkenalkan diri dia gitu ya, misalnya saya lah ya, saya perkenalkan diri saya, kemudian saya buat profil saya di media sosial saya gitu, itu kan ibarat memperkenalkan diri. Nah supaya ada bagusnya memang orang mengenal dulu seseorang supaya dia bisa si Anu itu ya calon yang kemarin. Nah visi misi itu kalau kampanye itu kan tidak terlepas sering sekali ketika konsep kampanye dalam konteks pemilu itu mengenali diri, mengajak dia dengan konsep program-program yang ditawarkan. Itu sebenarnya yang tidak boleh untuk dicuri start. Itu ininya. Tapi kalau memperkenalkan diri dia itu adalah sosok misalnya tokoh yang ini ya siapa pun bisa. Sekedar branding gitu ya Bu, untuk itu citra. siapapun bisa gitu. Sepanjang dia belum masuk dalam konsep tahapan pemilu kampanye sudah mulai tanggal berapa. Nah itu yang tidak boleh dicuri start gitu loh. Karena itu tertentu memang ininya. Yang paling sedihnya sekarang gak ada lagi kampanye secara langsung tatap muka. Iya, memanfaatkan sosial media semua. Iya, gak ada tatap muka. Ya padahal sudah disediakan wadah. Kalau kemarin saya tanya sama salah satu calon komisioner Bawaslu, ada nggak yang waktu tertentu ketika yang kalian buat sebuah wadah kampanye, tempatnya di mana, waktunya kapan? Ada, tapi itu tidak dimanfaatkan. Sekarang para calon kampanyenya itu turun langsung ke masyarakat, apakah dengan seperti tadi iming-iming bawa seperti itu bingkisan gitu, dan itu memang tidak dilarang. Sedihnya nanti ketika model seperti itu yang punya modal banyak, berapa kali dia turun, dia bawa itu, bagaimana kira-kira dia mengembalikan itu? Iya. Itu pertanyaan kita. Benar-benar menarik ya Ibu pembahasan kali ini. Kira-kira itulah dia. Oke. Menyikapi hal ini menurut pandangan Ibu secara berbagai aspek ya, apakah masyarakat kita ini sudah kritis? Nah itu dia, dibilang kritis sebenarnya apatis. Sebenarnya apatis. Dia sebenarnya apatis ini satu sering sekali apa sih gunanya pemilu gitu. Ininya nggak ada gunanya pemilu sama saya gitu. Tapi kalau diajaknya saya, kalau ada untungnya saya mau. Jadi dia kan sudah transaksional sebenarnya konsepnya. Dia udah apatis. Nah kemarin saya dalam rekomendasi saya sih sering gini. Bu Rin, Kak Rina lah ini, Kak Rina dari sisi hukum boleh nggak Kak Rin itu dilaporkan atau dipidanakan? Nah, andai ke depan ada satu konsep masyarakat ketika seorang calon yang dia terpilih kemudian tidak menjalankan sesuai dengan program yang dikampanyekannya, yuk kita class action kan perbuatan melawan hukum, ingkar janji terhadap yang sudah dia sampaikan ke konstituennya. Ketika ini dikabulkan, kita laporkan dia pemidanaan, ingkar janji, pemalsuan kau, menipu kau gitu. Kalau itu bisa, saya yakin kehati-hatian hasil pemilu nanti
calon-calon ini pasti hati-hati gitu. Misal ada calon mengkampanyekan, oh saya bisa membangun A, B, C, D. Ketika dia terpilih, kita kan gini, komunitas fakta integritas, istilahnya seperti fakta integritas sebagai bukti, kita ajukan gugatannya itu bahwa dia ingkar janji dengan fakta ini. Setelah keluar nanti hasil gugatan, baru dilaporkan dia penipuan. Itu harusnya diterobos. Oke, baik Ibu, terakhir nih, sebagai closing statement Ibu yang menguatkan tentang obrolan kita yang sudah sepanjang ini ya Bu ya mengenai pilkada ini, apa nih Bu closing statement sekaligus harapan Ibu terkait pilkada tahun ini? Saya sih gini, masih optimis ya, karena sebagai proses berdemokrasi pemilih itu penting. Proses berdemokrasi pemilih itu penting. Meskipun kalau beberapa teman-teman, pandangan orang menyatakan ketika model sistem demokrasi kita seperti ini, konsep-konsep koalisi-koalisi, oligarki itu terbuka luas. Nah, harusnya kan regulasinya yang harus berubah seperti itu. Sistem yang akan kita perbaiki ke depan seperti apa. Nah, tapi pemilu kan sudah di depan mata. Nggak sampai sebulan lagi loh, 28 November kita sudah melangsungkan pesta ini. Kan kira-kira gitu. Mari kita manfaatkan pesta ini, datang, hadiri, kemudian ikut coblos, ya. Dan yang paling penting, kawal hasil suara itu jangan sampai dicurangi. Itu yang paling penting. Gitu. Oke Ibu, sekian dari pembahasan kita mengenai pilkada. Semoga harapan semua orang dan masyarakat untuk pilkada tahun 2024 ini menjadi pilkada yang lancar, aman, dan berkeadilan. Amin. Saya Naomi Adisti dan Ibu Rina Melati Sitompul pamit undur diri. Terima kasih. Oke, terima kasih. Salam sukses untuk pemilu.